Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6B. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu di hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha dan tadarusnya dilaporkan dan tidak lupa juga untuk mengisi absennya pada hari. Di pembelajaran tematik pada hari ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan pada hewan. Apa saja? Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif, hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia, serta bagaimana upaya kita dalam melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Perkembangbiakan pada hewan. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadinya proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada hewan. Ya, terjadi proses pembuahan yang nantinya akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi embrio atau janin. Pada perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis. Nah, nama-namanya ini tidak asing lagi. Ada ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, dan ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Pada perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin, tidak terjadi proses pembuahan di sini, tidak bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan. Lalu bagaimanakah caranya? Ya, dengan cara tunas, dengan cara fragmentasi, atau dengan cara membelah diri. Kita bahas satu persatu. Oke, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah contoh perkembangbiakan hewan beserta jenis-jenis hewannya. Ada ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada ikan, ayam, kura-kura, burung. Vivipar yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada kucing, sapi, lumba-lumba. Lalu ada ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan, ada ular, kadal, platypus, dan lain-lain. Ikan hiu pun masuknya ke dalam kategori ovovivipar. Perhatikan jenis-jenis hewannya, nanti kalian akan temukan apa ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif kita mulai dari ovipar. Apa cirinya? Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio, calon individu baru, tumbuh di dalam telur. Janinnya, embrionya, calon anaknya adanya di dalam telur. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Dia tidak memiliki daun telinga, tidak juga memiliki kelenjar susu karena tidak menyusui anaknya. Karena bertelur, dia tidak menyusui anaknya. Dia tidak punya kelenjar susu. Itu adalah hewan-hewan ovipar. Selanjutnya adalah vivipar. Ciri-cirinya vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya, adanya di dalam rahim. Jadi induknya punya rahim, embrio atau janinnya tumbuh di dalam rahim induknya. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi oleh rambut, induk betina menyusui anaknya. Melahirkan, dia punya kelenjar susu, anaknya disusui. Itu hewan vivipar. Berlanjut ke hewan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh, hati-hati ya, embrio ini maksudnya adalah calon individu barunya, calon anaknya. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Embrionya telur ada di dalam telur, telurnya ada di tubuh induknya. Setelah menetas, menetas di dalam tubuh induknya, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Jadi ada dua proses. Awalnya diawali dengan telur, lalu menetas, lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan. Itu adalah hewan-hewan ovovivipar. Berlanjut ke perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama kita bahas adalah tunas. Ciri hewan yang berkembang biak dengan tunas, yang pertama memiliki tunas kecil di tubuhnya. Perhatikan, ada tunas kecil di tubuh induknya. Ini yang Bu Nurma contohkan adalah gambar hewan hidra. Ada tunas kecil di tubuh induknya. Ketika dewasa, tunas akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Muncul tunas kecil, lama-lama tunas itu akan semakin besar. Setelah dia besar, dia akan memisahkan diri dari induknya.
muncullah ini individu baru hidra. Ya, awali dengan tunas kecil di tubuh induknya. Lalu dia berkembang biak, lama-lama semakin besar, dan setelah dewasa dia melepaskan diri dari induknya. Contoh di sini adalah hidra, Porifera, dan Coelenterata. Bu, ini hewan apa ya, Bu? Coba cek di Google ya. Yang kedua adalah fragmentasi. Cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya sehingga membentuk individu baru. Yang Bu Nurma contohkan di sini adalah fragmentasi pada hewan planaria. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, dia memutuskan bagian bawah dan bagian atasnya. Lalu bagian atas dan bawahnya nanti akan membentuk individu baru. Nah, itu adalah fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya. Yang lama-kelamaan dia akan membentuk individu baru. Contoh di sini adalah cacing pita, cacing planaria atau cacing pipih. Ini cacing pipih. Bu, kok bisa dipotong tapi membentuk individu baru? Nah, ini adalah kuasanya Allah, ya. Yang ketiga adalah membelah diri. Proses pembelahan diri dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2 bagian. Kemudian diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding. Bu Nurma contohkan di sini adalah hewan amuba. Contoh di sini adalah amuba. Diawali dengan dia punya satu inti sel. Lalu inti sel ini nih yang di tengah, yang warna hitam ini, dia akan berusaha membelah diri menjadi 2. Inti selnya dari 1 menjadi 2. Lama-kelamaan dia akan berusaha memisahkan pemisahan cairan sel dan dinding. Lama-lama dia akan berpisah. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diawali dengan inti sel. Lalu membelah diri jadi 2. Kemudian lama-lama pembelahan cairan dan dinding selnya. Ini adalah contohnya membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif membelah diri pada amuba. Selain amuba, contohnya adalah protozoa dan paramecium. Jenis hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Bu Nurma hanya mencontohkan sebagian kecil dari hewan dan tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama adalah komodo. Nah, habitatnya ini dia di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Termasuk tipikal hewan endemik, artinya hewan yang hanya bisa bertahan hidup di wilayah tertentu. Makanya di Nusa Tenggara Timur ada yang namanya Pulau Komodo. Nah, banyak populasi komodo ada di Pulau Komodo. Yang kedua adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini pun termasuk hewan yang semakin lama semakin dikit jumlahnya. Kenapa? Karena banyak dilakukan perburuan liar, banyak penebangan sehingga habitatnya terganggu. Yang ketiga adalah jalak Bali. Jalak Bali ini terkenal dengan bulunya dan suaranya. Banyak yang memburu untuk dipelihara. Harusnya hewan-hewan tersebut dilestarikan dan ditempatkan di tempat habitatnya yang sesuai. Bukan dipelihara oleh masing-masing orang. Yang keempat adalah badak Jawa atau kita kenal dengan badak bercula 1. Nah, ini banyak kita temui di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kenapa dia termasuk hewan yang hampir punah? Karena banyak dilakukan perburuan terhadap culanya. Nah, culanya ini dia memiliki nilai seni yang tinggi, makanya banyak orang yang mengincar untuk mengambil culanya. Yang kelima adalah orangutan. Orangutan ini banyak kita temui nanti di Taman Nasional Gunung Leser, itu Nangro Aceh Darussalam, termasuk juga hewan yang hampir punah karena banyak habitatnya yang diganggu oleh manusia. Yang keenam adalah burung cendrawasih. Sama seperti burung jalak Bali, burung cendrawasih banyak diincar karena bulu dan suaranya yang bagus. Terutama di bagian ekor ini, bulunya banyak jadi incaran oleh orang-orang yang ingin memeliharanya. Ini adalah sebagian kecil hewan yang hampir punah di Indonesia. Kita berlanjut ke tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldi atau dikenal dengan bunga bangkai. Berbeda dengan bunga bangkai raksasa yang ada di bawah ini. Dari bentuknya pun sudah berbeda, jadi jangan ketukar. Rafflesia arnoldi atau dikenal juga sebagai bunga bangkai. Dia memiliki kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena dia memiliki bau yang sangat menyengat. Tapi bau itu malah lebih disukai oleh beberapa hewan yang hinggap di bunga tersebut. Contohnya adalah lalat. Nah, lalat itu pun nantinya akan membantu penyerbukan pada bunga Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai raksasa.
bentuknya berbeda dengan bunga Rafflesia arnoldi, dia pun termasuk tumbuhan yang langka di Indonesia. Dan bunganya termasuk bunga terbesar di dunia. Kantong semar, bentuknya seperti kantong. Nah, makanannya ini adalah karnivora, dia pemakan hewan. Jadi hewan yang hinggap di kantong semar nanti akan disedot. Nah, ketika dia menyerap mangsanya, dia akan tertutup untuk mencerna makanannya dengan lebih baik dan tidak diganggu oleh mangsanya yang dari luar. Cendana, pohon cendana. Dia menghasilkan kayu cendana dan minyak cendana yang banyak dimanfaatkan. Ada yang sebagian dimanfaatkan sebagai obat. Lalu anggrek hitam. Anggrek yang banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Saat ini habitatnya mengalami banyak penurunan karena banyaknya luas hutan di Kalimantan yang ditebang, dijadikan lahan perindustrian. Nah, oleh karena itu habitatnya pun terganggu dan populasinya semakin lama semakin menurun. Anggrek tebu. Dia termasuk anggrek terbesar di antara pohon-pohon anggrek yang lainnya. Dia termasuk anggrek terbesar, anggrek raksasa, dan anggrek terberat di antara jenis-jenis anggrek lainnya. Ini adalah jenis tumbuhan dan hewan yang hampir punah di Indonesia. Bagaimana upaya kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Untuk hewan, melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat pelindungan hewan, contohnya adalah Suaka Marga Satwa, tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan langka untuk diambil bagian-bagian tubuhnya, itu termasuk dalam perburuan liar. Tumbuhan, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan agar tidak habis, maka biasanya dikembangbiakan. Tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih. Maksudnya tebang pilih di sini adalah pohon-pohon yang dianggap tidak layak atau sudah tua, sudah harus ditebang. Nah, itu bisa dilakukan penebangan. Jadi tidak asal melakukan penebangan secara liar. Kita harus melakukan tebang pilih. Lanjut penghijauan, penanaman kembali pada lahan yang gundul, lalu pelestarian secara in situ dan ex situ. Ketemu lagi dengan in situ dan ex situ. Apa itu? In situ, pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi dilakukan di daerah wilayah habitatnya sendiri. Contoh di sini adalah Suaka Marga Satwa, tempat pelestarian hewan langka, hutan lindung, tempat pelestarian tumbuhan-tumbuhan langka, dan taman nasional, hewan dan tumbuhan langka ada di taman nasional. Pelestarian ex situ, pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi dia keluar dari habitat aslinya, tapi tetap kita lestarikan. Contohnya di sini ada taman safari. Nah, kita banyak temui berbagai macam jenis hewan di taman safari ini. Kebun botani, ini berhubungan dengan tumbuhan. Dan ada kebun binatang. Nah, berarti dilakukan di luar habitat aslinya. Walaupun begitu, tetap dijaga dan dilestarikan. Itu pelestarian in situ dan ex situ. Terima kasih, itu penjelasan IPA Bu Nurma pada hari ini. Jangan lupa dicatat bagian-bagian yang pentingnya. Jadi ketika ulangan kalian tidak kebingungan untuk mencari materinya. Ya, semoga tetap semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa semoga virus ini lekas berakhir dan kita segera untuk tatap muka. Bu Nurma akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.